Baik, ikhwan wa akhwat, kaifa halukum? Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah bikhair. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah pertemuan kemarin kita sudah menyinggung banyak ya tentang bagaimana cara membaca isti'adzah, bagaimana hukum membaca isti'adzah, bagaimana cara membaca basmalah. Kemarin kita sudah menyinggung bahwasanya membaca isti'adzah itu di buku di buku metode Syafi'i ilmu tajwid praktis itu di sini terangkan wajib hukumnya karena memang mu'alif sendiri mengambil pendapat yang mengambil hujah dari firman Allah Ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Begitu juga cara menyambung isti'adzah dengan basmalah, begitu juga menyambung surat. Ada beberapa cara kemarin, ada 4 cara. Yang pertama adalah dipisah semua, yang kedua disambung isti'adzahnya dengan basmalah, yang ketiga menyambung basmalah dengan awal surat, dan yang keempat menyambung semuanya. Insyaallah untuk saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang makharijul huruf. Oh ya, anak baru ingat. Kemarin ada yang bertanya tentang hukum membaca basmalah ketika sholat. Alaysa kadzalik? Bala. Nah, kita bahas dulu bagaimana, apakah bismillah itu bagian dari Al-Quran atau enggak, apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Maka jika kita tahu, maka kita akan menemukan jawabannya. Para ulama bersepakat di dalam kitab lupa nama kitabnya. Pokoknya para ulama itu bersepakat bahwasanya basmalah itu terdapat pada Al-Quran di dalam surat An-Naml ayat 30. Allah berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di situ terangkan bahwasanya di Al-Quran ada disebutkan basmalah. Ulama tidak khilaf, satupun tidak ada yang khilaf di antara mereka. Namun yang menjadi khilafiyah adalah apakah basmalah itu masuk ke dalam surah Al-Fatihah atau tidak, apakah bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Secara jumhur ulama, yaitu dari madhab Syafi'iyah, dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itu Imam Hanafi itu madhab Hanafiyah itu yang paling masyhur di antara mereka bahwa membaca basmalah ketika sholat, ketika Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan Imam Malik yang paling terkenal pendapatnya Malikiyah, ya, madhab Malikiyah, bukan Imam Malik, pendapat Malikiyah, itu ulama-ulama yang mengikuti Imam Malik itu maksudnya. Yang paling masyhur pendapat mereka adalah makruh hukumnya. Sebagaimana kenapa mereka makruh? Karena mereka mengambil dalil dari hadis Anas bin Malik bahwasanya idza qara'tum mana tadi dalilnya? Kita kumpulin dari dalilnya sini.
Anas bin Malik bahwasanya ketika Anas bin Malik itu sholat bersama Nabi dan juga bersama Abu Bakar, ia itu tidak pernah mendengar bahwasanya tidak pernah mendengar Rasulullah itu membaca basmalah. Dan juga Abu Bakar seperti itu. Beliau tidak pernah mendengar Abu Bakar membaca basmalah. Padahal kita ketahui bahwasanya Anas bin Malik itu adalah sahabat yang kedekatannya kurun waktunya itu lama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya bahwa memang Rasulullah sangat jarang sekali membaca basmalah. Itu pendapatnya Imam Malik. Nah, sedangkan pendapat Imam Syafi'i tentunya khususnya inilah yang menjadi khilafiyah di antara ulama, pendapat Imam Syafi'i bahwa membaca basmalah itu adalah wajib. Mengapa? Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Beliau berdalil bahwa dengan hadis qudsi, idza qara'tum alhamdulillah ma qara'u bismillahirrahmanirrahim innaha umul Qur'an wa umul kitab wa sab'u matani wa bismillahirrahmanirrahim ahadaha. Ketika kalian membaca alhamdulillah, itu maksudnya membaca Al-Fatihah, maka faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena sungguhnya bismillah itu adalah termasuk dari umul Quran wa umul kitab wasabun matani wa bismillahirrahmanirrahim ahadaha. Bahwasanya bismillah itu adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah. Maksudnya innaha umul Quran, maksudnya innaha di situ adalah Al-Fatihah, maksudnya salah ngertiin. Nah, jadi di sini secara sharih dalil ini menerangkan bahwa memang Al-Fatihah bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka dari itu Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwa membaca basmalah hukumnya wajib. Mengapa demikian? Ya, memang karena di dalam sholat Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, sedangkan jika kita meninggalkan satu rukun saja dari rukun sholat, maka tidak sah sholatnya. Tentunya dengan demikian membaca basmalah itu hukumnya menjadi wajib. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau mensirkannya? Nah, di sini ada 3 ulama lagi. Ada yang mensunahkan, ada yang mensunahkan menjaharkan, ada yang mensunahkan mensirkan, ada yang memakruhkan untuk menjaharkan, atau bahkan tidak dibaca, tidak disunahkan untuk mensirkan, maksudnya seperti Imam Malik itu tidak disunahkan untuk mensirkan itu. Sedangkan Imam Syafi'i itu mensunahkan. Dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim itu mereka mensunahkan untuk mensirkan. Ini adalah khilafiyah yang tentunya kita harus berlapang dada di dalamnya, karena memang khilafiyah di sini adalah khilaf yang besar ya, maksudnya ditemunya itu sulit sekali. Bahkan sampai sekarang khilafiyah ini sampai sekarang saling berlapang dada gitu di antara para ulama-ulama. Dari zaman Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Syafi'i, mereka adalah murid dan guru, mereka saling berlapang dada di dalam hal tersebut. Gitu. Semoga jawaban Anda jelas ya. Kalau misalnya jawaban Anda kurang memuaskan, mungkin antum bisa cari referensi lain dari Ustadz yang Afwan, Ustaz, boleh bertanya sebentar? nah, Tadi itu yang kita bahas tentang membaca Al-Fatihah membaca basmalah ketika ingin membaca Al-Fatihah di sholat tadi.
Ya, Yang mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana ketika kita sholat setelah membaca Al-Fatihah ingin membaca bagian dari surah, misalnya di tengah-tengah dari surah tersebut Ustaz. Apakah harus membaca basmalah lagi atau bagaimana Ustaz? Misalnya kita ingin membaca misalnya di wabasyiril ladzina amanu gitu Ustaz. nah, di dalam kitab di sini kita sudah jelaskan kemarin ya. Di dalam kitab Fathur Rabbani bahwasanya membaca basmalah di awal surat saja itu memang disunahkan. Sedangkan untuk yang di juz-juz yang lain, maksudnya di bagian surat yang lain itu kita memilih apakah membaca atau tidak, tapi tidak dilarang gitu. Jadi memang di sini opsional mau baca atau tidak, dan tidak ada larangan untuk membacanya. Bukan perkara yang diharamkan seperti itu. Lalu boleh apa enggak baca basmalah? Nah, kita lihat boleh membaca basmalah, tapi di sini perbedaannya adalah mensirkan atau menjaharkan. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya beliau berpendapat mensunahkan untuk mensirkan di Al-Fatihah. Begitu pula pada surat pendek yang telah dibaca seperti itu. Di dalam Al-Fatihah saja itu disirkan, apalagi setelah surat pendek seperti itu. Dan begitu juga Imam Syafi'i jelas beliau menjaharkan. Nah, setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surat pendek, maka beliau berpendapat Imam Syafi'i disunahkan untuk menjaharkan seperti itu. Nah, terkhusus untuk hukum membaca basmalah di tengah-tengah surat itu opsional ya. Mau dibaca boleh, mau tidak dibaca juga boleh. Tidak ada larangan di situ. Nah, kalau untuk Imam Syafi'i sendiri yang khusus itu mazhab Syafi'iyah ya, itu mereka berpendapat bahwa basmalah itu juga bagian dari surat-surat pendek, surat-surat yang lainnya di awal surat maksudnya. Mengapa mereka berpendapat seperti itu? Karena memang di setiap Al-Quran dulunya itu ditulis oleh para sahabat yang diamanahkan untuk menulis, itu ditulis dengan basmalah. Padahal seharusnya tidak boleh apabila basmalah itu tidak dilarang, maksudnya bukan dari bagian surat, maka tentunya Rasulullah itu melarang sahabatnya untuk menulis basmalah, karena memang tidak boleh menambah-nambah suatu bacaan di dalam basmalah, suatu tulisan di dalam Al-Quran, suatu tulisan di dalam Al-Quran yang bukan bagian darinya. Itu hujah dari Imam Syafi'i. Dan tentunya kalau kita berpegang kepada Imam Syafi'i, tentunya membaca basmalah di awal surat itu wajib begitu. Makanya di awal surat kita harus baca basmalah karena memang itu wajib. Namun kalau kita berpendapat dengan ulama yang lain, kita sudah dilarang membaca basmalah. Di sini ada perkataan yang menengahkan perkara ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu berpendapat di dalam kitabnya bahwasanya memang Rasulullah itu terkadang membaca basmalah secara jahar dan terkadang membaca basmalah secara sir. Namun kebanyakan Rasulullah itu membaca secara sir. Nah, untuk menghindari khilafiyah di antara ulama adalah kita mensirkan bacaan, namun kita juga membaca basmalah. Itu sudah keluar dari khilaf yang pertama, bahwasanya kita membaca basmalah sudah keluar khilaf dari Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Dan kita membaca sir, kita khilaf dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Anas sih pendapat yang paling kuat menurut Anas sendiri itu membaca dengan sir. Namun Anas tidak pernah kaku gitu. Misalnya kalau ada orang yang membaca basmalah secara jahat, ya nggak apa-apa,
Ya, karena memang di sini adalah perkara yang ikhtilaf ya. Nah, sedangkan untuk membaca basmalah di tengah-tengah surat itu opsional. Di kitab Fathul Rabbani juga sudah diterangkan kemarin bahwa boleh yang memilih tidak dibaca basmalah boleh, tidak membaca basmalah juga boleh. Nah, khusus untuk Imam Syafi'i tadi sudah terangkan wajib membaca basmalah khusus mendapati Imam Syafi'i gitu. Wallahu alam ya. Gimana, masih ada yang kurang jelas? Jelas Ustadz. Syukron Ustadz. Nah, Barakallahu. mungkin kalau pendapat Anda kurang memuaskan bisa cari referensi dari yang lain karena keterbatasan ilmu Anda sendiri. Baik, sekarang kita akan membahas tentang makharijul huruf. Sangat itu di hadal mabhas, yakni Udah kakak nggak mau ngasih apa itu masih ini lah hadal mawdu' lagi ya. huruf al-makharijul huruf. Baik. Kama bahasna fil amsi anal makharijul huruf min jam'i makhraj, yakni mufraduhu makhraj. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya makharij itu adalah jamak dari makhrajun. Mufradnya adalah makhrajun. Yang artinya makharijul huruf. Yang artinya adalah secara bahasa di sini terangkan maudhi'ul khuruji mutlaqan, yaitu tempat keluarnya sesuatu secara mutlak. Jadi secara umumnya itu adalah tempat keluarnya sesuatu. Makhraj itu. Kita kemarin sudah bahas ya ini ya. Ya, secara istilah juga mahalul khurujil harfi ay dhuhuruhu wa tamyizu an ghairihi. Secara istilah tempat keluarnya huruf ay dhuhuruhu, yaitu yang tampak pada huruf tersebut. Misalnya ba itu tampak bahwasanya makhrajnya itu ada di syafatain wa tamyizu an ghairihi, dan membedakan dari yang lainnya. Jadi makhraj ba itu pasti beda dengan ta. Nah, itu gunanya kita belajar makhraj, karena memang ketika kita salah membaca makhraj maka kita jatuh ke dalam kesalahan lahan jali. Ini fatal sekali ketika kita membaca Al-Quran salah dalam lahan jali. Ini salahnya sampai merubah makna. Bagaimana yang sudah sering kita singgung kemarin, bahwa ketika kita membaca Al-Quran tanpa tajwid, tanpa makhraj yang benar, maka kita akan berdosa. Walakhu kita jadi hadmul lazimu malam misahil Qur'ana athimu, kata Imam Jazari di dalam Manzumah Jazariyah. Di dalam kitab kemarin kita sudah membahas juga cara mengetahui tempat keluarnya huruf. Ada dua cara ya kan, di dalam kitab kitab metode Imam Syafi'i. Nah, ini anak ngambil dari metode Imam Syafi'i juga sebagian, dan anak juga ambil dari kitab lainnya. Yang pertama yang sudah kita kemarin ketahui, cara mengetahui letaknya makhraj huruf itu yaitu memberikan harokat pada huruf awal, lalu mensukunkan huruf setelahnya. Contohnya ab, kita sudah tahu ab, ba di sini berarti makhrajnya di syafatan gitu. Dan cara yang kedua adalah menambahkan hamzah pada huruf yang diinginkan pada awal huruf tersebut lalu ditasydid. Nah, jadi yang kedua
kita meletakkan huruf yang berharokat di awalnya, lalu setelahnya itu bertasydid. Contohnya bu, bun, gitu. Jadi dengan ditasydid, huruf tersebut akan jelas tampak bahwa ba di situ adalah hurufnya ada di syafatain. Nah, kita akan membahas tentang aqsamul makharij, tentang bagian-bagian makhraj yang akan kita ketahui. Yang pertama, aqsamul makharij secara umum, jenis-jenis makhraj secara umum itu ada kalanya dia jenisnya adalah amah secara umum, ada kalanya dia khasah secara terkhususkan. Jadi makhraj itu bisa secara umum dan makhraj itu juga ada yang secara khusus. Nah, apa secara umumnya? Secara umumnya itu ada jauh pertama. Pertama adalah jauh. Jauh itu rongga tenggorokan dan juga rongga mulut. Nanti akan ada dijelaskan di bawah. Nah, setelahnya halq itu artinya tenggorokan. Oleh karena itu nanti kita akan membahas tentang nun sukun dan tanwin akan bertemu dengan izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena hurufnya ada pada tenggorokan semuanya. Mengapa dibaca jelas? Karena nun sukun dan tanwin itu makhrajnya berjauhan dengan huruf halqi. Seperti itu. Lisan. Ya, lisan ya, jelas itu. Ada 3 titik insya Allah yang akan kita bahas nanti di lisan. Dan secara khususnya ada 10 makhraj yang akan kita bahas nantinya. Syafatain atau syafatan itu juga ada 2 bagian nanti insya Allah. Syafatan itu 2 bagian. Syafatan itu 2 bibir. Yang kita bahas nanti ada 2 bagian juga. Faishum itu ada 1 aja. Jadi yang ada kita secara umum aja, jauh itu hanya ada 1 makhrajnya. Halq itu ada 3 di situ. Ada aqsal halqi, lalu wasatul halqi, ada adnal halqi, ada 3. Lisan ada 10 insyaallah yang kita pelajari nanti. Syafatain itu ada 2. Khaishum itu ada 1. Berarti jauh 1 ditambah halq 3 jadi 4. 4 tambah 10 14. 14 tambah syafatain 2. 16 tambah 1 khaishum 17. Pasti. Di makhrajul huruf, secara makhrajul huruf itu ada 17 bagian yang akan kita bahas nanti secara khusus. Sebagaimana pendapat ini 17 ini adalah pendapatnya Imam Jazari rahimahullahu taala pada manzumahnya kitab Jazariyah, makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar bil jawfi alif wa ukhtaha wa hiya seterusnya. Ini 17 makhraj itu sudah dipilih secara ikhtabar oleh para qari menurut beliau. Sekarang kita bahas tentang makharijul huruf secara khusus. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang secara umum. Nah, kita akan membahas makharijul huruf secara khusus. Sebenarnya kalau kita mau nggak ribet ya, maksudnya nggak mau ribet ya kita langsung aja gitu. Makhraj itu ada 17. Yang pertama al-jawf, jawf itu ini, terus yang lisan tuh ada 10 ini. Tapi karena mau seperti ini agar lebih memudahkan pemahaman kita semua. Nah, makharijul huruf secara khusus yang pertama jauh sudah kita bahas tadi, hanya memiliki 1 makhraj yaitu 3 huruf mat. Halq itu ada 3 yang tadi sudah kita bahas, aqsal halqi, wasatul halqi, dan adnal halqi. Aqsal halqi itu artinya bagian tenggorokan paling bawah
Sedangkan wasatul halqi itu bagian tenggorokan tengah, adnal halqi itu bagian tenggorokan atas ya, atau bisa juga aqsal halqi itu pangkal tenggorokan, wasatul halqi itu tengah tenggorokan, adnal halqi itu ujung tenggorokan, seperti itu. Dan lisan itu ada 10. Ini apa Nana pakai istilah bahasa Arab, soalnya kalau pakai istilah Indonesia itu panjang banget. Jadi yang pertama aqsal lisan. Kenapa kok ada 1, 2 di situ aqsal lisan? Karena memang aqsal lisan itu ada 2 bagian. Aqsal lisan huruf qaf dan aqsal lisan huruf kaf. Terus wastul lisan itu di tengah-tengah. Apa namanya? Lisan, aqsal lisan itu pangkal lidah ya. Jadi lidah bagian dalamnya dekat tenggorokan itu namanya aqsal lisan. Lalu wastul lisan itu di tengah-tengah lidah. Lalu hafatul lisan itu bagian pinggirnya lidah, hafatul lisan. Jadi lidah itu bagian pinggirnya lidah itu namanya hafatul lisan, atau tepi lidah itu namanya hafatul lisan. Lalu adna hafatain itu tepinya lidah tapi bagian depannya. Tepi lidah bagian depannya. Hafatain berarti dua-duanya nih. Tepi lidah kanan atau kiri bagian depannya. Nanti insya Allah kita akan membahas apa aja hurufnya. Kita akan mengetahui secara istilah dulu di sini. Lalu ada torfulisan. Torfulisan itu ada 2 juga di sini. Torfulisan ada kalanya ujung lidahnya tersebut itu menyentuh bagian atas, ada kalanya dia posisinya ada di bawah gusi, di bawah di gusi bagian bawah. Ada kalanya di gusi bagian atas, ada kalanya ujung lidah tersebut di gusi bagian bawah. Insya Allah nanti kita akan bahas. Lalu yang ke-8, zahru torfi lisan itu ada 3. Zahru torfi alisan itu ada 3 juga. Lalu selanjutnya adalah syafatan. Syafatan kita sudah bahas tadi ada 2. Ada kalanya dia itu di batnu syafatai sufla ma'a atrafi sanaya ulya. Ada kalanya di syafatani ma'an. Ada kalanya dia itu nanti akan Anda jelaskan. Batnu syafatai sufla itu gimana? Pokoknya dia ada di huruf fa. Fa kan gampang. Jadi dia tuh di bagian bibir bagian dalam bagian bawah, bibir dalam bagian bawah itu menyentuh gigi seri bagian atas. Gampang insyaallah. Lalu yang terakhir adalah khayshum. Ini salah ketik. Khayshum. Nah, ya khayshum di situ ada satu saja ya, yaitu pangkal hidung aja bagian atas. Yang terdapat pada sifat gunnah yaitu mim dan nun. Nah, sekarang kita akan bahas tentang secara tafsil, secara terperinci. Sekarang kita akan bahas tentang jauh. Sekarang Anda mau tanya nih sama antum atau antunah. Kesalahan yang terjadi di jauh itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, Ustaz. Fadhal, akhi Wawan. Kesalahan pada jawab itu adalah ketika di mad badal yaitu menambahkan seperti huruf hamzah, misalkan abada, bukan abada, dia menambahkan hamzah seperti abada, yang benar abada. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sahih. Bahwa kesalahan yang sering terjadi adalah bahwa membaca makhraj jauh itu di akhirnya itu seolah-olah ada hamzahnya. Biasanya ini logat ini sering terjadi
terkhususnya ini di kalangan orang-orang Sundawi ya, suku Sunda gitu. Kadang mereka itu baca di akhir suatu huruf atau kalimat itu pasti kayak ada a ya, a gitu kan gitu. Nah itu apa namanya, mereka biasanya kalau logatnya itu masih kental itu kadang-kadang membaca Al-Quran jawabnya ini salah begitu. Ya mungkin ada juga logat-logat yang lain yang apa namanya bisa mempengaruhi jawab ini sendiri. Contohnya misalnya kita baca amanu misalnya kan kita bacanya nah itu salah, itu jelas salah itu. Nah apa sih huruf mat itu, tempat keluarnya itu di mana aja? Di sini terangkan yang pertama itu alif yang didahului harokat fathah. Lalu yang kedua waw sukun yang didahului harokat dhammah. Yang ketiga ya sukun yang didahului harokat kasroh. Nah ini kita sudah yang enaknya aja lah, yang enaknya pokoknya jawab itu adalah suatu kata atau bacaan bahasa Arab atau dalam Al-Quran. Nah di dalam Al-Quran yang ada huruf matnya. Jadi memang jawab sendiri adalah 3 huruf mat tersebut. Jadi alif, wawu, dan ya gampangnya seperti itu. Jawab. Jadi gampang ya insya Allah ya. Jadi jawab itu ya huruf mat tersebut. Huruf mat itu sendiri gitu. Jadi huruf mat itu adalah jawab. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala langsung memberikan contohnya di dalam Al-Quran. Ya maksudnya ngepasin gitu ya mungkin, atau ya qadarullah di dalam Al-Quran itu ada contoh yang 3-tiganya itu ada di dalam surah Hud. Allah SWT berfirman tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah di situ nuhiha, nah di nuhiha di situ adalah rangkaian 3 huruf yang diakhiri mat semuanya, dan huruf mat tersebut adalah dari makhraj jauh. Nah di sini sudah jelas ya bahwa jauh itu suaranya itu mengalir sampai muntaha, sampai penghabisan di udara. Jadi tidak ada batasan gitu. Misalnya jangan nah itu salah. Atau jangan nah itu salah. Sini. Selanjutnya adalah makhraj al-halq. Makhraj al-halq itu ada 3 bagian, 3 makhraj. Jadi bagian al-halq sendiri itu ada 3 makhraj di dalam tempat al-halq tersebut. Yang pertama adalah aqsa halqi, bagian tenggorokan paling bawah. Bagian tenggorokan paling bawah itu ada 2 huruf yang harus kita ketahui. Pertama hamzah, yang kedua ha. Pertama hamzah, yang kedua ha. Coba Anda pengen tahu nih, di antara antum yang tahu kesalahan yang sering terjadi pengucapan huruf hamzah, huruf ha. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ya Ustaz. Antum lagi nih. Coba yang lain. Akhi Muhammad Rian, coba ada tidak? Akhi Muhammad Rian? Akhi Muhammad Rian, apa sih kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf H? Antum tahu tidak? Belum belajar Ustaz. Oh, nah. Coba yang akhwat.
yang nyafat nih pada malu-malu pendiam semua. Tanya kawan nggak mau jawab. Coba yang akhwat siapa nih yang mau nih? Coba yang mau siapa nih akhwat nih? Tafadhali. Tafadhalna. Tafadhal. Nggak ada yang mau nih? Baik, biaran aja langsung jawab. Jadi kesalahan huruf H yang sering terjadi intishar yang sering tersebar yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. H di situ dibaca di dada. H. Ini adalah suatu kesalahan yang sering terjadi. Ya meskipun mungkin ya ini Anda juga nggak tahu ini kesalahan jali atau kesalahan khafi. Yang jelas itu adalah kesalahan dalam membaca H. H di situ adalah makhrajnya itu adalah di tenggorokan paling bawah. Jadi jangan sampai ketika kita membaca hamzah atau H itu kebablasan gitu. Misalnya nah ini salah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Nah, jadi makhraj ha itu sama dengan makhraj hamzah. Hamzah di mana? Di aqsa halqi. Tenggorokan paling bawah. A. Nah, a di sini insyaallah kita belajar ya sifat huruf ya. Hamzah a di sini a itu memiliki sifat jahar. Sifat jahar itu tidak kurangin. Jadi a ya infitah nggak boleh ya apa namanya istilah ya, jadi jangan nggak boleh. Jadi h juga sama, h bedanya sifatnya adalah hamas, dia keluar anginnya. Coba kita bahas. Nah, kesalahannya di situ tadi pada huruf h. Nah, yang kedua adalah wasatu halqi. Wasatu halqi itu artinya bagian tenggorokan, ini ngatiknya anak. Tenggorokan bagian tengah. Nah, jadi setelah kita pelajari tadi hamzah dan ha itu kita akan pelajari tenggorokan bagian tengah itu ha dan a. Nah, kesalahan yang terjadi pengucapan huruf ain yang sering terjadi itu terkadang mempengaruhi huruf hamzah. Contohnya an, contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, a di sini terkadang orang itu terpengaruh dengan huruf ain dan ain itu mempengaruhi huruf hamzah. Ini kesalahan yang sangat besar. Atau mungkin ain itu terpengaruh dengan huruf hamzah. Contohnya itu salah. Ainnya nggak dibaca. Ini kesalahan. Atau hamzahnya malah ikut sama ain. Nah, ini kesalahan yang terjadi yang sering kita temui sebagian pembaca Al-Qur'an. Nah, yang kedua ha sama ya. Ha itu di tengah tenggorokan. Ha itu di tengah tenggorokan. Nah, yang ketiga adalah adna halqi. Jadi yang bagian ketiga adalah tenggorokan bagian ujung, bagian atas ini yang dekat dengan lisan. Adna halqi itu ada dua, ko dan ro, dan ro. Nah, ro ini memiliki sifatnya dia bukan itbaq ya. Sifatnya dia adalah isti'ala, tapi bukan itbaq. Ro, juga. Apa bedanya
ko dan ro. Kita bisa membedakan antara dua huruf ini. Yang membedakan adalah sebenarnya tidak ada bedanya. Sama-sama satu makharijul huruf, satu makhraj huruf. Nah, namun dua huruf ini memiliki sifat yang berbeda. Insya Allah akan kita pelajari nanti. Namun untuk pengetahuan aja ya, bahwasanya ko dan ro itu memiliki sifat yang berbeda. Ro ini memiliki sifat apa? Ro sifat jahar. Jadi jahar, nafas itu tidak mengalir. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, menemui huruf ghain, nah huruf gha, maghdubi misalnya, maghdubi alaihim. Nah, ghainnya di sini kalau kita sampai keluar angin, maka salah membacanya. Salah di dalam dalam sifat huruf, dalam membaca ghainnya. Kha, nah, ya. Kha juga ada di bagian tenggorokan paling atas. Dan sampai kok malah enggak dibaca. Koknya malah seperti ghain. Kok dibaca kok setengah-setengah. Itu juga tidak apa namanya? Tidak benar. Nah, yang harus diperhatikan ya, dalam mempelajari makharijul huruf, kita juga harus memperhatikan idghamul harakah. Sayang sekali anak di buku di buku metode Syafi'i itu anak belum mendapati idghamul harakah. Mungkin nanti di akhir mungkin anak juga nggak tahu, tapi anak belum mendapati itu idghamul harakah di situ. Mungkin ada yang pernah belajar metode Syafi'i mungkin, atau mungkin anak kelewatan atau gimana nggak tahu. Insya Allah nanti kalau kita nggak temui di buku itu, insya Allah kita akan belajar tentang idghamul harakah. Sebenarnya idghamul harakah ini hal yang urgent ya, karena memang banyak sekali kita di antara kalangan kita ini salah membaca, tidak sempurna dalam membaca harokat. Misalnya fathah, kita tidak sempurna. Fathah harusnya adalah sesuai dengan apa namanya kan, fathah itu fathah membuka, maka dia harus dibuka. Guru ana di sini itu menjelaskan idghamul harakah. Fathah itu adalah dengan cara pertama itu tersenyum. Yang kedua dibuka mulutnya. Itu. Itu cara membaca idghamul harakah. Nah, untuk waw misalnya dhamma itu memonyongkan bibir gitu. Itu insya Allah nanti kita akan bahas kalau kita tidak mengikuti. Jam berapa ini astagfirullah? Karena telat ya, jadi nah ini di sini gambarnya jelas ya. Gambarnya di situ jelas. Oh, nggak kelihatan bawahnya. Nah, itu hamzah dan ha itu bagian bawah, ain dan ha itu bagian tengah, ghain dan qa itu bagian atas. Karena anak telat nih, anak mau ngasih opsional sama antum, ngasih pilihan sama antum dan antum mau dilanjut atau diudahin, takutnya nanti terlalu malam. Mau lanjut atau gimana? Atau diudahin aja? Masyi'ta ya Ustaz, ala rahilatik. Baik. Lanjut. Baik. Kita lanjutkan aja ya. Sini hujan juga. Tapi jelaskan suaranya ya. Wadih Ustaz. Alhamdulillah. Sautul masmur. Lisan. Nah, kita akan membahas tentang lisan. Tadi kita sudah menyinggung masalah
beberapa masalah tadi, masalah tentang jauh dan kesalahannya, dan sekarang kita sudah masuk ke al-lisan. Makanya makhraj itu ya hanya ada 5 tempat aja. 5 tempat ditempati oleh 17 makhraj. 5 tempat ditempati oleh 17 makhraj. Agar dapat memudahkan kita untuk mengingat. Jadi misalnya gimana sih makhraj alfi itu? Nah, makhraj itu hanya ada 3. Gimana sih jauh? Jauh itu ya ada 1. Ada 3 huruf. Nah, sedangkan lisan sendiri di sini diterangkan bahwasanya lisan itu ada 10 makhraj yang menempati pada lisan. Apa aja itu? Mari kita pelajari. Aja apa lisan atau pangkal lisan. Pangkal lisan di sini adalah lisan bagian dalam lisan. Bagian dalam lisan yang dekat dengan tenggorokan. Jadi lisan bagian dalam yang dekat dengan tenggorokan. Jelas kalau kita mengucapkan huruf pasti sudah mereka-reka bahwasanya huruf ini adalah huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Nah, itu juga ada perbedaan sifat aja. Sifat huruf dan letaknya sedikit berbeda dikit. Apa itu? Qaf itu, qaf di sini pangkal lidah paling belakang. Posisinya adalah menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Jadi di mulut kita bagian belakang langit-langitnya itu ada bagian yang lunak. Kalau nggak percaya ditentu sendiri nanti pakai jari atau apa gitu, serah untuk lunak. Nah itu ada bagian yang daging ya, bagian daging yang lunak ya, itu ada di bagian langit-langit bagian belakang. Nah, itu pangkal lidah bagian belakang itu menempel. Itu huruf o, ri. Nah, kesalahan yang terjadi membaca qaf itu apa? Bacaan qaf itu kesalahannya. Kebanyakan orang qaf itu salah pada sifatnya. Sifat. Kenapa? Anak katakan seperti itu. Qaf memang isti'la. Kebanyakan sepakat ulama bahwa saya qaf itu adalah isti'la. Namun tidak tatbik. Tidak tatbik. Tatbik itu apa sih? Sifat yang seperti misalnya so. Jadi si itu namanya tatbik. Sifat apa namanya? Ya tatbik ya. Jangan lupa. Nah itu contohnya seperti bo, jadi bi, bo, bi. Contoh istilah lain-lainnya seperti misalnya apa lagi? Bo, jadi pi. Nah itu juga idbak kapan? Tatbik idbak. Itu ada istilah idbak namanya. Idbak sama infitah. Nah, sedangkan di sini adalah di situ adalah isti'la yang bersifat infitah. Jadi pi, jangan pi, salah. Banyak anak sering banget dengar orang baca yang memang mereka mungkin ya kita harus mungkin aja memang mereka belum belajar atau gimana. Itu dibaca pi, salah itu. Pi, biasa, pi gitu. Cuman dia agak tebal gitu. Dia tebal. Isti'la, namanya isti'la tebal. Nah, di sini gambarnya. Antum bisa zoom sendiri di HP. Nah, di situ ada tempat yang warna biru di situ. Nah, di situ lidah bagian dalam di situ menempel pada bagian dinding atas yang lunak. Selanjutnya yang bagian pangkal lidah yang kedua adalah kaf. Pangkal lidah sama ya letaknya, cuman kaf itu agak maju sedikit, agak maju ke depan.
yang mendekati tulang bagian rahang ya, bagian apa gusi atas. Untuk mendekati itu. Jadi antara daging bagian atas sama tulangnya. Nah, ini lebih sedikit ke depan daripada huruf O. Ka, ki, ku. Kesalahan yang terjadi adalah membaca ka itu kan selain dia itu memiliki sifat infitah, dia juga memiliki sifat ga itu memiliki sifat hamas, jadi harus keluar anginnya. Jadi kadang-kadang orang membaca nggak keluar angin gitu, salah, itu salah. Ini hanya untuk pengetahuan aja ya sifat. Insya Allah ini kita akan belajar sifatul huruf setelah mempelajari makharijul huruf. Nah, gambarannya di sini, gambarannya ada di gambar ini. Ka itu titiknya ada di nah di situ ada gambarnya ini. Titiknya di dekat perbatasan ya antara tulang keras itu sama bagian daging gitu. Lalu lanjut lagi itu wasa tulisan. Nah, di sini wasa tulisan itu ada 2 bagian wasa tulisan. Wasa tulisan bukan wasa tulisan hanya ada 1 bagian ya, wasa tulisan itu hanya ada 1 bagian saja. Baik. Jadi hanya ada 1 bagian saja. 1 bagian. Nah, 1 bagian wasa tulisan itu, makhraj 1 bagian itu ditempati oleh 3 huruf. Jadi kesimpulannya bahwasanya makhraj yang umum, makhraj yang khusus itu ditempati beberapa huruf. Ada kalanya 3 huruf, ada kalanya 1 huruf saja, ada kalanya 2 huruf, tergantung huruf yang munasib dengan makhrajnya. Di sini ada 3 huruf yang letaknya ada di wasaqul lisan. Wasaqul lisan itu ada 3 huruf. Yang pertama ya, shin, dan jim. Ya, shin, dan jim. Gambarnya biar lebih jelas. Nah, di sini ada ya, yaitu jelas ya bahwa posisi tengah lidah itu ada di langit bagian atas. Entah itu dia menempel atau tidak, yang jelas posisinya itu ada di bagian atas gitu. Contohnya yang menempel apa? Ja di sini menempel. Kenapa? Karena untuk menutupi celah angin yang keluar. Karena memang ja di situ adalah sifat huruf ja adalah jahar, tidak keluar angin. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, membaca huruf ja kok keluar angin, berarti jelas ini salah membaca hurufnya. Sya itu juga sya di sini fashi ya, fashi, dan juga dia di tengah lidah ya sama. Lalu selanjutnya adalah hafal tulisan atau tepi lidah. Kita tadi sudah membahas tentang apa tadi, wasa tulisan, aksal lisan. Kita sudah sampai ke hafal tulisan. Hafal tulisan itu ada 2 sebenarnya ya. Hafal tulisan yang memang benar-benar samping dari pangkalnya sampai ujung boh itu dari pangkalnya, bagian pangkal, dan bagian atas boh. Nah, kesalahan membaca boh ini anginnya keluar, padahal boh ini dia sifatnya adalah jahar gitu. Boh, dan dia juga memiliki sifat istiqalah. Boh suaranya itu
kayak memanjang oh gitu. Oh lah namanya. Mungkin cukup sampai sini saja ya karena takut la uridu tapi la waktu. Mungkin sampai sini aja. Mungkin ada yang bertanya? Fadhal. Mungkin ada penjelasan Ana yang kurang jelas. Ada yang bertanya? Saat Am? Afan Ustadz, Ya, Nam, Fadhal. ini kalau misalnya dalam satu ayat, dalam satu kata, terus huruf A itu sukun, sementara kata ini berada di akhir kalimat, seperti ba'dakum ala ba'd. Gitu gimana bunyinya Ustadz? Cara melafazkannya mungkin gimana? Yang lebih Ala benar. ba'd. Maksudnya ala ba'd itu bot itu Iya. berarti. Oh. Ya ala ba'd itu aja, ala ba'd. Semuanya dibaca. Botnya juga kebaca. Bacanya mati kan? Ainnya kebaca sesuai dengan makhrajnya. Botnya juga bo-nya juga dibaca sesuai dengan makhrajnya. Ala ba'd gitu. Jadi jangan sampai kebuang botnya. Jadi jangan sampai ala ba'd. Botnya nggak dibaca. Ya, ini salah. Ini harus kebaca semuanya. Ala ba'd gitu. Ala ba'd gitu. Baik Ustadz, syukron. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tafadhalna, tafadhalu. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Anda cukupkan sampai sini saja. Oh, ada di YouTube. Alhamdulillah kalau ada. Baik. Kita akhiri sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga pertemuan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih.